Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teori-teori belajar serta manfaatnya bagi guru di kelas. Konsep teori-teori belajar. Belajar adalah proses yang kompleks dan multifaset yang melibatkan perubahan perilaku, pemahaman, dan keterampilan. Teori belajar adalah suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan serta keterampilan. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang teori belajar sangat penting untuk merancang metode pengajaran yang efektif. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan pada stimulus dan respon, serta mengabaikan proses mental yang terjadi di dalam pikiran. Tokoh-tokohnya adalah Ivan Pavlov, John Watson, B.F. Skinner. Penerapan dalam pembelajaran di teori ini adalah yang pertama drill dan latihan, yang kedua adalah sistem reward dan punishment, yang ketiga adalah metode pembelajaran berbasis pengulangan dan penguatan. Kelebihannya adalah mudah diterapkan dalam pembelajaran berbasis keterampilan dan hafalan. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Belajar dianggap sebagai proses aktif di mana siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tokoh-tokohnya adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner. Penerapan dalam pembelajaran. Penggunaan mind mapping, diagram, dan peta konsep. Pengajaran berbasis pemecahan masalah. Model pembelajaran berbasis eksplorasi dan diskusi. Kelebihannya adalah memperkuat pemahaman konsep dan berpikir kritis. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme, yang mana teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Tokohnya adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey. Penerapan dalam pembelajaran ada yang namanya PJBL, PBL, dan Discovery Learning. Kelebihan dari teori ini adalah mendorong kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. B. Aplikasi teori-teori belajar dalam berbagai tingkat pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Behaviorisme menekankan pembelajaran berbasis stimulus respon, latihan berulang, dan penguatan positif maupun negatif. Di TK, pembelajaran berbasis drill, menghafal angka, huruf, ataupun warna. Di SD, latihan pengulangan dalam membaca, menulis, atau berhitung. Di SMP, drill soal latihan dalam matematika dan bahasa. Di SMA, latihan berulang dalam mata pelajaran eksakta, fisika, ataupun kimia. Untuk perguruan tinggi yang menggunakan ujian berbasis kebiasaan belajar. Yang kedua adalah kognitivisme, menekankan pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan keterlibatan mental dalam belajar tingkat pendidikan. Semisal kalau di TK, permainan edukatif. Kalau di SMP, pemecahan masalah berbasis kasus. SMA, eksperimen laboratorium untuk mengembangkan pemahaman Shen. Ataupun di perguruan tinggi, penerapan teori ke dalam praktek. Yang ketiga adalah aplikasi teori belajar konstruktivisme di sekolah. Semisal di TK, belajar melalui bermain. SD, pembelajaran berbasis pengalaman nyata. SMP, diskusi dan kerja kelompok untuk menganalisis masalah sosial. SMA, penelitian mini dalam mata pelajaran sains dan sosial. Ataupun di perguruan tinggi, proyek berbasis riset dan kolaborasi. C. Peran guru dalam mendukung teori-teori belajar.
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan teori-teori belajar dalam proses pembelajaran. Setiap teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme membutuhkan strategi dan pendekatan yang berbeda agar pembelajaran menjadi efektif. Peran guru dalam teori behaviorisme yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua adalah menggunakan metode drill atau latihan berulang. Contohnya, kalau di SD itu menggunakan flashcard dalam pembelajaran kosakata, atau di SMP guru menerapkan sistem poin tambahan, ataupun di SMA guru menerapkan latihan berulang. Yang kedua adalah peran guru dalam teori kognitivisme. Yang pertama, membantu siswa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua adalah metakognisi, yaitu kesadaran siswa terhadap cara mereka berpikir. Contohnya, di SD, guru menggunakan diagram Venn. Di SMP, guru menerapkan strategi membaca aktif. Ataupun di SMA, guru mengajarkan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kita berbicara mengenai peran guru dalam teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman. Bagaimana peran gurunya? Peran guru yang pertama adalah mendesain pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua adalah mendorong kerja kelompok. Yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Contoh di SD, guru mengajak siswa membuat proyek seperti menanam tanaman dan lain-lain. Di SMP, guru menerapkan PBL. Nah, seperti itu. Terima kasih, semoga presentasi tentang teori-teori belajar ini bermanfaat dan bisa disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.